Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Ramadhani. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum logika dan penalaran hukum. Nah, logika dan penalaran hukum. Logika berasal dari bahasa Latin, dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Nah, dalam bahasa sehari-hari pasti kita sering mendengar kata logis, kayak misalnya argumentasinya yang logis ataupun kabar itu tidak logis, alasannya tidak logis, alasannya logis. Nah, logis itu sendiri berarti masuk akal. Nah, tidak logis itu berarti tidak masuk akal. Untuk mengartikan logika hukum itu suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan ataupun penemuan hukum. Nah, dalam arti sempit, logika hukum ini berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hakim dengan melakukan penelaahan terhadap argumentasi ketetapan dan kesahihan suatu alasan pendukung suatu keputusan. Nah, jika diartikan dalam arti luas, logika hukum itu berhubungan dengan aspek psikologi yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran ataupun argumentasi. Nah, penalaran itu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran atau proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang logis, yang masuk akal. Nah, penalaran atau legal reasoning ini didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Nah, legal reasoning itu sendiri adalah kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik itu merupakan perbuatan hukum maupun kasus pelanggaran hukum. Kita bisa memasukkannya ke dalam peraturan-peraturan normatif yang ada. Nah, legal reasoning itu sendiri berguna bagi penegak hukum, praktisi hukum, maupun lembaga-lembaga yang membuat peraturan-peraturan. Maksud dari ilmu logika hukum itu bersifat normatif, sudah saya singgung sebelumnya bahwa logika penalaran hukum itu bersifat normatif. Nah, kenapa ilmu hukum itu disebut sebagai sui generis? Nah, sui generis ini artinya itu ilmu hukum itu memiliki karakter yang khas, di mana yakni bersifat normatif. Nah, karena karakter ilmu hukum itu yang tertentu, yang normatif tersebut, maka ilmu hukum itu dinyatakan sebagai memiliki sifat sui generis. Nah, yakni tidak dapat dibandingkan baik itu dinilai ataupun diukur dengan bentuk ilmu yang lain. Nah, sehingga konsekuensi dari sifat hukum yang bersifat normatif ini dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Nah, sifat preskriptif inilah yang dianggap substansional dalam mempelajari ilmu hukum, dikarenakan tidak dipelajari oleh ilmu sosial yang sama yakni hukum. Nah, tetapi hal ini pula yang menyebabkan ada beberapa kalangan yang tidak memahami tentang kepribadian ilmu hukum itu sendiri. Kenapa? Karena mereka meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan ini disebabkan karena sifatnya yang normatif, sifat hukum itu yang normatif, bukan sifat ilmu hukum yang empiris. Tapi usaha untuk menghidupkan aspek empiris dalam ilmu hukum itu tidak dikesampingkan, tetapi memasukkan ilmu empiris ke dalam ilmu hukum. Nah, usaha untuk menghidupkan aspek empiris dalam ilmu hukum itu diantaranya dilakukan dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial, baik itu dalam kajian hukum lain, tetapi tetap memperhitungkan kajian normatif itu sendiri. Nah, kajian hukum itu dituliskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene-nya adalah penelitian empiris.
Nah, jadi penelitian itu tetap mempertahankan aspek utamanya, yakni menggunakan penelitian normatif, hukum normatif, tetapi bisa juga memasukkan aspek empiris untuk dapat terciptanya suatu hukum yang dapat diterima di masyarakat. Nah, dari sisi empiris inilah menjadikan kajian ilmu hukum ini dapat membuat kajian ilmu hukum seperti empiris sociological jurisprudence dan social legal jurisprudence. Nah, selanjutnya adalah lapisan ilmu hukum. Nah, menurut J. Gizels dan Mark van Hoek, bahwa lapisan hukum itu ada 4. Yang pertama itu filsafat hukum, yang kedua teori hukum, yang ketiga dogmatik hukum, dan yang terakhir adalah praktek hukum. Nah, untuk filsafat hukum ini ada beberapa ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama adalah ontologi hukum. Nah, ontologi hukum itu mempelajari tentang hakikat maupun kaidah hukum itu sendiri. Untuk aksiologi hukum mempelajari isi dan nilai yang termuat dalam hukum tersebut. Nah, sedangkan ideologi hukum mempelajari rincian dan keseluruhan orang-orang dan masyarakat yang termuat dalam hukum tersebut. Yang keempat adalah epistemologi hukum. Epistemologi hukum ini mempelajari tentang suatu studi metafilsafat. Jadi tingkatannya itu dari ontologi, aksiologi, ideologi, kemudian epistemologi hukum. Nah, selanjutnya adalah teologi hukum. Teologi hukum itu yang menentukan isi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah keilmuan hukum. Keilmuan hukum ini mempelajari tentang metateori bagi hukum. Nah, yang terakhir adalah logika hukum. Logika hukum ini mengarah kepada argumentasi hukum yang berguna secara logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum. Nah, yang kedua adalah teori hukum. Teori hukum itu meliputi analisis bahan hukum, ajaran metode hukum, metode keilmuan dogmatik hukum, kemudian kritik ideologi hukum. Yang ketiga adalah dogmatik hukum. Nah, dogmatik hukum itu sendiri adalah dalam arti sempitnya itu yakni hukum positif. Jadi dogmatik itu cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mengisistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, praktek hukum. Praktek hukum ini disebut sebagai pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri. Nah, penerapan hukumnya itu dengan cara apa? Dengan cara menentukan hukum, menafsirkan kaidah hukum, dan menerapkan kaidah yang telah ditentukan. Nah, untuk penerapan hukumnya itu sendiri, hukum itu harus dicari dari hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, yakni berupa pembentukan hukum oleh hakim. Nah, jadi penerapan hukum itu harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di tempat itu. Artinya jika hukum itu dibuat, berarti hukum itu adalah suatu aspek yang dibutuhkan di dalam suatu masyarakat. Makanya hukum itu dibuat. Itulah gunanya suatu penerapan hukum yang berfungsi untuk mengatur, memaksa bagi setiap masyarakat yang berada dalam suatu pemerintahan tersebut. Bahasa hukum dan kaidah hukum. Nah, bahasa hukum itu adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, baik untuk mempertahankan kepentingan umum dan maupun mempertahankan kepentingan pribadi di dalam suatu masyarakat. Nah, bahasa hukum ini bukan bahasa lain. Bahasa hukum ini maksudnya adalah bahasa Indonesia yang khusus digunakan untuk bahasa hukum. Nah, hanya saja khusus ini artinya itu bahasa yang digunakan dalam praktek hukum, baik itu dalam berasal dari bahasa adat ataupun yang tidak tertulis maupun hukum positif yang termasuk dalam bahasa hukum. Nah, bahasa hukum yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna dan simbol-simbol hukum, baik dalam suatu lintas bahasa ilmiah maupun dalam bahasa pergaulan atau bahasa lokal. Nah, misalnya nih contohnya rinci. Nah,
Kebetulan saya dari Sulawesi Selatan. Nah, rincik ini tuh bukti hak kepemilikan tanah menurut sistem hukum pertanahan adat Sulawesi Selatan. Nah, kata rincik ini diadopsi awal mulanya berasal dari bahasa adat, kemudian diadopsi menjadi bahasa hukum. Nah, ini artinya bahasa hukum itu tidak berbeda dengan bahasa Indonesia, melainkan mempunyai arti khusus yang bermakna bahasa hukum, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tetapi bahasa hukum itu diadopsi. Nah, yang kedua itu ada diadopsi dari bahasa asing. Nah, misalnya contohnya delik, dari kata delictum. Nah, pembelaan dari kata pledoi. Kemudian perjanjian dari kata diadopsi dari kata kontrak. Nah, itu ada pengadopsian dari bahasa-bahasa dari negara, bahasa-bahasa asing yang diadopsi menjadi bahasa hukum. Nah, itu sendiri inilah yang dimaksud mengenai bahasa hukum itu adalah bahasa Indonesia yang mempunyai arti khusus untuk mempresentasikan bahasa ilmu hukum itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya mengenai kaidah hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan. Nah, misalnya pasal yang termuat dalam pasal 285 KUH Pidana, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Untuk jenis-jenis kaidah hukum itu ada banyak. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah lex dura sed ita scripta, artinya itu undang-undang adalah keras tetapi ia ditulis demikian. Nah, yang kedua adalah lex specialis derogat legi generali. Undang-undang itu khusus didahulukan undang-undang yang khusus itu didahulukan keberlakuannya daripada undang-undang yang umum. Nah, yang ketiga lex superior derogat legi inferiori. Nah, undang-undang itu yang lebih tinggi tidak menyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Jadi kayak misalnya undang-undang kan aturannya undang-undang TAP MPR. Nah, TAP MPR itu tidak menutup kemungkinan digunakan secara lebih khusus jika undang-undang tersebut lebih mengarah kepada peraturan TAP MPR. Tapi kita tidak boleh mengesampingkan karena yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang keempat ada nullum yang sering kita dengar. Nullum delictum nulla poena siena praevia lege penali, atau yang sering kita dengar asas legalitas. Nah, asas legalitas ini artinya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana bahwa tidak dihukum seseorang itu melainkan telah diatur dalam hukum sebelumnya. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak dapat dihukum jika belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Makanya hukum dari awal saya sudah mengatakan bahwa hukum itu dibentuk akibat dari kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Makanya hukum itu dibentuk. Ini adalah prinsip dasar logika dalam penalaran hukum. Ada 4 prinsip logika dalam penalaran hukum. Yang pertama adalah asas principium identitas atau law of identity. Nah, di sini merupakan asas dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Nah, di sini prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri bukan lainnya. Nah, misalnya jika kita bahwa set itu sesuatu itu set, maka ia adalah Z. Berarti bukan A, B, atau C.
Nah, jika diberi rumusan pasti akan berbunyi bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Jadi tidak mungkin misalnya yang saya maksud Z itu, maka pasti yang saya maksud adalah Z, bukan A, B, C, atau D, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah asas kontradiksi atau principium contradictoris, atau sebutan lainnya adalah law of contradiction. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu itu tidak mungkin sama dengan pengungkapannya. Nah, jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu pula ia adalah A. Sebab realitas yang menyatakan bahwa hanya ada satu, sebagaimana disebut dalam asas identitas, bahwa dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika kehendak ini dirumuskan, pasti akan berbunyi tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Yang ketiga adalah asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusivity atau law of exclude middle. Nah, asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran itu kebenarannya terletak pada salah satunya. Nah, pengakuan dan pengingkaran ini merupakan pertentangan mutlak, karena di samping tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin salah keduanya. Nah, mengapa? Karena jika salah keduanya, pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia memungkiri realitasnya, ataupun dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Nah, begitu pula dengan pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar, karena inilah yang sesuai dengan realitas. Sebaliknya, jika pernyataan ingkarnya salah, berarti ia mengingkari realitasnya, maka pernyataan positifnya yang benar karena ia sesuai dengan realitasnya. Nah, pernyataan ini kontradiktoris, kebenarannya terdapat pada salah satunya, tidak memerlukan adanya kemungkinan ketiga. Jadi antara pengakuan ataupun pengingkaran pasti salah satunya ada yang benar atau salah satunya ada salah. Tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. Yang terakhir adalah principium rationis sufficientis atau law of sufficient reason. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa hukum itu cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan atau principium identitatis. Nah, hukum ini cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Nah, hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan yang rasional ataupun tanpa alasan yang memadai sebagai akibat dari adanya perubahan itu. Jadi hukum itu tidak mungkin terjadi suatu perubahan jika tidak ada alasan yang logis yang mengakibatkan terjadinya perubahan tersebut. Setelah saya sebelumnya telah membahas mengenai prinsip dasar logika dalam penalaran hukum, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur dalam penalaran hukum. Nah, unsur-unsur dalam penalaran hukum ini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu bentuk penalaran hukum, tetapi yang dibahas di sini adalah hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu. Karenanya penalaran hukum itu adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, makanya tergantung pengertian. Karena pengertian ini merupakan dasar dari semua penalaran yang selanjutnya diadakan pembatasan arti ataupun definisi. Nah, untuk membahas mengenai hubungan antara konsep, proposisi maupun penalaran hukum. Nah, konsep itu sendiri adalah bentuk pemikiran pertama, yang mana sesuatu yang sifatnya abstrak, jika kita hendak menunjukkannya pengertian, berarti harus diganti dengan istilah lambang. Nah, lambang di sini berarti bukan kayak lambang seperti biasanya yang kita ketahui. Lambang ini artinya adalah language.
di dalam bahasa. Nah, pengertian itu lambangnya berupa kata sebagai fungsi pengertian yang disebut dengan term. Nah, yang kedua adalah proposisi atau pernyataan. Nah, proposisi ini disebut dengan fakta, yakni observasi yang dapat diverifikasi ataupun diuji. Nah, kecocokannya secara empirik dengan menggunakan indera. Yang mana proposisi ini adalah yang dimaksud adalah perkataan dari suatu bentuk pernyataan. Yang ketiga adalah penalaran. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir secara logika dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Jadi kaitan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum itu, ketiganya ini merupakan ciri yang harus ada dalam suatu penalaran hukum. Tidak adanya proposisi tanpa pengertian, dan tidak adanya penalaran tanpa proposisi. Maka dari itu, penalaran akan selalu berlangsung dalam 3 tahap karena sifatnya yang sistematis dan tidak siksa. Untuk pembahasan terakhir mengenai mazhab penalaran hukum. Mazhab penalaran hukum itu ada 6. Yang pertama adalah mazhab hukum alam, kedua mazhab hukum positif, yang ketiga mazhab hukum utilitarianisme, mazhab hukum sejarah atau historical jurisprudence, mazhab sociological jurisprudence, dan yang terakhir adalah mazhab pragmatic legal realism. Nah, yang pertama adalah mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam ini merupakan aliran tertua dalam sejarah pemikiran hukum manusia, yakni hukum yang berasal dari Tuhan. Nah, ada terbagi atas 2, ada aliran hukum alam yang bersifat irasional dan ada aliran hukum alam yang bersifat rasional. Aliran hukum alam yang bersifat irasional ini adalah hukum yang berlaku universal dan kekal, yang mana hukum irasional ini berasal dari Tuhan yang sumber utamanya adalah kitab suci. Berbeda 180 derajat dengan aliran hukum alam yang bersifat rasional. Nah, bersifat rasional karena aliran hukum alam ini bersumber dari rasio manusia. Jadi sangat berbanding terbalik dengan yang bersifat irasional yang berasal dari Tuhan, dari sumber utamanya kitab suci, dengan yang berasal secara rasional yang berasal dari rasio manusia. Nah, yang kedua mengenai mazhab hukum positif. Mazhab hukum positif ini bersumber dari hukum tertinggi dalam suatu negara. Misalnya terbagi atas 2, yakni aliran positivisme silogis dan aliran positivisme yuridis. Aliran positivisme silogis ini menyatakan bahwa hukum itu perintah dari penguasa negara. Ini merupakan pendapat dari John Austin. Jadi ini yang banyak diterapkan khususnya di Indonesia, yakni mengenai menganut positivisme hukum. Jadi semua aturan itu berdasarkan kehendak dari penguasa. Nah, untuk yang bersifat yuridis, hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis, seperti misalnya sosiologis, politik, historis, bahkan etnis. Ini dikemukakan, pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Selanjutnya yang ketiga adalah mazhab utilitarianisme. Tujuannya ini untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Jadi berbeda juga dengan, berbanding terbalik juga dengan aliran positivisme hukum. Aliran utilitarianisme ini memberikan aspek hukumnya itu memberikan suatu kebahagiaan dalam individu untuk selanjutnya diterapkan dalam suatu masyarakat. Jadi lebih berprospek pada suatu kebahagiaan dalam masyarakat. Kalau positivisme hukum itu mau tidak mau adalah kemauan dari penguasa. Masyarakat itu sendiri mau atau tidak, peraturan itu harus diterapkan karena ini adalah kemauan dari penguasa.
Nah, berbeda dengan mazhab utilitarianisme. Ini berorientasi pada kebahagiaan suatu individu dalam masyarakat sehingga bisa menerapkan suatu hukum. Tapi dengan catatan kebahagiaan ini harus berguna juga atau tidak mengesampingkan kebahagiaan yang dapat merenggut kebahagiaan dalam suatu masyarakat. Artinya kebahagiaan individu harus sejalan dengan kebahagiaan yang akan diterapkan dalam suatu masyarakat. Nah, tokoh yang terkenal menganut mazhab utilitarianisme ini ada Jeremy Bentham, ada Johann Stuart Mill, dan Rudolf van Jering. Nah, untuk mazhab sejarah atau historical jurisprudence, di sini yang terkenal adalah Savigny yang berpandangan bahwa setiap bangsa itu memiliki hukum yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Misalnya nih, kalau di Amerika itu legal diterapkan pernikahan sesama jenis. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Indonesia sangat melarang atau bahkan tidak membolehkan pernikahan sesama jenis. Nah, inilah yang membedakan. Bahasa di sini adalah perbedaan suatu penerapan hukum yang terjadi dalam setiap bangsa pasti memiliki perbedaan dalam penerapannya karena bisa saja disebabkan oleh faktor ideologi yang dianut, misalnya saja Indonesia adalah Pancasila. Nah, ajaran ini mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, sehingga menurutnya hukum ini bersumber dari jiwa bangsa. Mazhab Sociological Jurisprudence yang dari Amerika. Nah, mazhab ini menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat. Nah, diartikan bahwa hukum ini hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hidup di dalam suatu masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan dari Ross Pound. Nah, ini tuh aturan mazhab yang sangat bagus diterapkan dalam satu negara karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, yang mana kepentingan masyarakat selalu diataskan dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan masyarakat itu selalu didahulukan di atas dari kepentingan pribadi. Nah, yang terakhir adalah mazhab pragmatic legal realism dari Amerika juga. Nah, aliran ini berpandangan bahwa gerakan dalam pemikiran dan kerja tergantung dengan hukum. Sumber hukumnya itu adalah putusan hakim, di mana hakim itu lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Sekian materi yang saya jelaskan mengenai sedikit gambaran tentang logika dan penalaran hukum. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa yang saya jelaskan tentang logika dan penalaran hukum, yang memberikan sedikit gambaran apa sih itu logika dan penalaran hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.